하는 욕설이 적힌 여학생에게 무자비한 주먹질이 쏟아집니다. 머리에 속옷을 뒤집어 씌운 채 Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini kembali lagi bersama saya untuk membahas sebuah social issue yang menarik ya. Karena di video kali ini gue mau ngebahas tentang yang namanya school bullying. Sebuah istilah yang akhir-akhir ini cukup panas juga di Indonesia, terutama karena kemarin-kemarin sempat ada anak SMP di Cilacap yang bikin emosi warga internet. Dan emang ngeri banget itu korbannya kan, sampai dipukulin, dan sekarang yang ngebully udah jadi meme satu Indonesia. Yang bisa lu lihat nih gambarnya kalau mungkin pada belum tahu. Gue pribadi pengen gue gebukin juga orangnya, kalau zaman dulu gue digituin gue pukulin pasti. Pakai gurunya juga ngomong katanya berprestasi katanya kemarin kan. Itu juga cheating menurut gue gurunya. Kenapa nggak fokus ke kasus ini orang ngebully gitu daripada prestasi gitu maksud gue. Nah tapi di sini gue nggak ngebahas soal school bullying yang terjadi di Indonesia tercinta. Karena kalau ngedengar istilah school bullying, sebenarnya negara yang dekat banget sama istilah ini, itu salah satunya justru adalah Korea Selatan. Karena emang di Korsel itu, topik ini tuh sering banget disuarakan. Dan bahkan banyak juga produk hiburan yang ngangkat topik ini dari mulai series drakor sampai webtoon juga banyak. Kayak kalau lu tahu salah satu series Netflix yang gokil banget itu adalah The Glory. Udah gitu ada webtoon kayak Guard Pass, The Real Lesson, dan juga webtoon lain. Yang kalau lu pada suka baca, pasti pada tahu. Dan ternyata dari topik yang diangkat jadi film atau komik ini, sebenarnya beberapa kekerasan yang ada di sana itu benar-benar referensinya dari kejadian sesungguhnya. Dan bahkan ada juga yang lebih parah dari yang ditampilin di film. Jadi yang separah itu ternyata fenomena school bullying di Korea Selatan. Yang bahkan ada juga artis-artis K-pop yang diduga melakukan bullying ini. Bagaimana? Videonya mari kita mulai, let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. School bullying di Korea Selatan, kayak yang gue bilang di intro tadi, harusnya kalian yang suka sama drakor ataupun webtoon harusnya udah familiar banget sama topik satu ini. Terutama karena banyak judul film atau webtoon yang ceritanya itu diawalin sama school bullying ke karakter utama yang misalnya miskin. Udah gitu karakter utamanya latihan atau ngatur strategi sampai jadi kuat, udah gitu balas dendam ya, plot reguler. Dan udah jelas ini premis juga memang sering dipakai karena laku. Dan orang-orang juga jadi simpati sama karakter utamanya yang akhirnya bisa balas dendam ke antagonisnya, ikut gregetan setelah memang beberapa waktu dibully dan digangguin mulu nih karakter utamanya. Nah, tapi selain karena laku dan bikin orang narik simpati penonton juga sama karakter utamanya, ternyata topik school bullying itu juga diangkat karena memang relate sama keadaan yang ada di Korea Selatan. Gue mulai pembahasannya dari statistik school bullying di Korsel dulu. Jadi dari datanya Korean Educational Development Institute, sekitar 23% dari total pelajar di Korsel itu pernah ngerasain yang namanya dibully dari SMP sampai SMA. Dan selain itu, data lain dari Kementerian Pendidikan Korea itu juga nunjukin kalau ada 35,9% dari pelajar yang lapor kalau mereka itu pernah dibully sama teman satu sekolah mereka. Dan dari 35,9% ini juga kasusnya sedikit lebih banyak terjadi ke pelajar laki-laki kalau dibandingin sama kasus yang terjadi kepada perempuan. Jadi emang persentase siswa yang kena bully itu benar-benar gede banget. Dan kalau kita hitung kasar aja, di sana itu ada sekitar 7 juta pelajar SMP SMA. Dan 36%-nya itu berarti 2 juta lebih, Jack. Yang walaupun pasti datanya juga diambil dari sampling. Nggak mungkin juga kan hanya satu-satu. Nah, terus dari kira-kira 2 juta lebih tadi, siapa sih memangnya yang jadi target bully? Apakah memang ada kaum tertentu yang memang pasti dibully? Atau gimana sebenarnya sampai banyak banget kayak gitu? Dan dari riset sederhana yang gue lakukan, beberapa dari mereka yang jadi korban itu biasanya yang blasteran orang Asia Tenggara, kayak Philippines, Thailand, dan juga negara-negara lain yang kontur mukanya beda gitu sama Korea. Udah gitu selain dari adanya perasaan superior sama anak-anak blasteran tadi, mungkin kalian kepikiran kalau yang dibully itu mungkin karena gendut atau yang culun gayanya. Tapi ternyata yang jadi korban selain karena rasisme itu bisa siapa aja. Yang bahkan yang gak punya klasifikasi apapun buat dibully.
Dan yang penting si pelakunya pengen ngebully si A aja. Yang si A ini bakal memang akhirnya jadi korban tanpa alasan yang jelas gitu. Jadi bisa sampai aja. Tapi apa emang begitu dan bullyingnya itu memang tanpa alasan? Di sini gue bakal jawab pakai tesisnya Hyojin Koo, seorang dokter filosofi dari University of London. Jadi dari hasil studinya, dia nemuin kalau salah satu faktor yang bikin para korban ini dibully, itu karena sifatnya mereka yang cerewet, tukang ngadu, dan juga biasanya bisa berkontribusi di aktivitas-aktivitas kelompok lah, bisa dibilang pasif gitu. Jadi memang sifat itu jadi salah satu faktor yang lebih dominan buat dibully secara tidak sadar dibandingkan sama faktor fisik. Jadi memang dari faktor ini itu kebagi jadi dua tuh. Dari yang memang sengaja jadi tukang ngadu dan jadi dimusuhin dan akhirnya dibully sama teman-temannya. Sama yang satu lagi itu murid yang istilahnya nggak tahu tempat, alias semau-maunya dia aduin aja kalau ada apa-apa gitu, nggak perlu sama teman-temannya gitu. Dan dia juga merasa kalau itu adalah hal yang normal, ngadu, cepu gitu kan. Makanya kita jadi tahu juga kalau yang jadi korban itu ya yang biasanya memang dianggap ngeselin dan bisa ditindas sama pihak bulinya, fragile gitu kelihatannya. Tapi memang ternyata faktornya itu memang tidak berhenti sampai situ doang. Karena sama kayak di semua tempat, di Korsel tuh juga lu punya duit, lu kan punya kuasa. Terutama buat anak-anak pejabat atau anak-anak orang kaya yang kayaknya udah gak masuk akal. Salah satu contoh nyatanya itu ada di kasusnya Jong Sung Sin, seorang mantan jaksa dari daerah Yongin yang diangkat jadi kepala polisi di Divisi National Office of Investigation. Nah, tapi cuma sehari setelah diangkat jadi kepala polisi investigasi, si Sun Sin ini langsung resign dan minta maaf ke publik Korea Selatan. Kenapa? Karena ternyata anaknya itu ngebully temennya secara verbal di sekolah. Dan pembuliannya itu sudah berjalan selama 8 bulan. Dan gak berhenti sampai di bagian bullyingnya doang, si Sun Sin ini juga kabarnya make posisi dan ilmu hukum dia itu buat malah ngebalikin posisi anaknya yang jadi korban. Supaya kagak kena hukuman dari sekolah itu. Kan gila ya menurut gue ya. Nah, kalau sekarang kita udah tahu kira-kira apa yang jadi faktor besar kenapa anak bisa jadi korban bully, gue sekarang bakal masuk ke bullyingnya itu kayak apa dan separah apa. Nah terus memangnya separah apa memang dan tindakan apa yang dilakuin sama ini jagoan-jagoan bully ini. Dan kalau kita balik lagi ke awal soal webtoon dan juga drakor yang ada, apa emang separah itu kelakuannya? Atau yang di film itu cuman hiperbola doang? Nah, jadi kalau kita merujuk ke keterangan orang-orang Korea yang ada, ternyata yang di film itu nggak cuma sekedar dramatisasi doang. Dan bahkan beberapa korban yang pernah diinterview media-media internasional juga bilang, kalau sebenarnya realita dari bullying ini itu juga bisa lebih hancur dan lebih sadis lagi dibanding sama konten-konten yang lu tonton. Jadi kayak dari mulai dibikin melepuh pakai catokan, udah gitu ada juga yang dipukulin pakai tongkat baseball, terus ada juga yang mukanya dipakai buat ngelap kloset, lu bayangin ya. Jadi emang gak masuk akal sama sekali itu kelakuan bully-bully yang ada di sana. Dan bisa bikin orang sampai sekarat itu ada juga. Jadi keinget sama anak pejabat Rubicon gitu kan ya. Oke, tapi kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini juga gue mau ngasih salah satu studi kasus terparah yang pernah kejadian di Korea Selatan. Jadi kejadiannya itu ada di tanggal 20 Desember 2011. Waktu ada salah satu siswa SMP itu lompat dari ruangan apartemennya. Dan setelah ditelusuri penyebabnya, ternyata ya ini anak bisa sampai ngelakuin bunuh diri itu karena dibully sama teman-teman di sekolahnya. Jadi anak ini tuh namanya Kwon Sung Min yang waktu kejadian itu usianya baru 13 tahun udah stres. Dan setelah kejadian itu ibunya baru tahu kalau ternyata dia itu dibully sama teman-temannya di sekolah. Jadi satu hari sebelum kejadian itu dia tuh nulisin pengalaman dia waktu dibully sama teman-temannya waktu dipaksa buat ngejokin akun game teman-temannya. Atau game 2 temennya lah bisa dibilang. Dan teman sekelasnya. Dan di tanggal 19 Desember waktu dia nulis itu, dia juga bilang kalau dia itu dicekek pakai pita kaset, lu bayangin. Udah gitu dipukulin, dipaksa ngerjain PR teman-temannya, diceburin ke air, dan bahkan dia tuh juga disuruh makan makanan remah-remahan, makanan yang dijatuhin ke lantai sama teman-temannya. Lu bayangin lah. Dan sehari setelah nulis pesan terakhirnya itu, di tanggal 20 Desember 2011, akhirnya dia mutusin buat loncat. Apartemennya tuh lantai 7 dan meninggal dunia di saat itu juga pastinya. Makanya fenomena ini juga bisa dibilang udah jadi ketakutan banyak pelajar yang ada di Korea dan tentunya orang tuanya. Apalagi kalau di sekolah mereka itu ada bully-bully kayak gini, makin ngeri pasti. Nah tapi dari korban-korban bullying yang ada, kan beruntungnya nggak semuanya sampai separah ini kalibernya. Dan beberapa dari mereka yang berhasil survive dari sekolah itu akhirnya juga mutusin buat ngebalikin keadaan. Yaitu dengan ngelakuin speak up ke publik, kayak dari kasusnya salah satu hairdresser bernama Pyorerim.
Jadi di semasa sekolahnya dia itu ngerasain bully yang bener-bener sering dari teman-teman sekolahnya. Dari mulai kepalanya dimasukin ke kloset, seger banget, sepatunya dimasukin jarum, dan bahkan sampai ke pemukulan juga. Dan di tahun ini, di umur 26, dia akhirnya speak up dan mempermalukan si pelaku bully ini ke publik. Yang istilah dari tindakan speak up-nya itu namanya hakpok atau #MeToo. Dan dari yang dia lakuin itu, hasilnya bisa dibilang cukup works buat bikin jera pelaku bullying. Karena setelah dia speak up dan di interview media-media Korea, pada akhirnya si pelaku itu dipecat dari kerjaannya. Dan dia pastinya dirujak juga dong sama netizen ya kan. Si Yerim ini juga baru berani ngelawan setelah lama lulus karena waktu di sekolah itu dia bukannya disupport sama guru-gurunya, tapi doi malah disuruh lebih ramah sama temen-temennya. Lu kata kondangan ya kan. Dan pasca lulus dia juga harus ngalamin insomnia dan depresi selama bertahun-tahun, impact dari bullying yang dia rasakan bertahun-tahun. Makanya dengan konsekuensi separah ini, gak heran juga kalau korban-korban ini akhirnya ngeberaniin diri buat speak up dan ngebuat gerakan hakpok tadi. Dan sebenarnya kudunya lu pada yang suka Korea itu juga familiar sama gerakan speak up ini. Karena ternyata gerakan ini gak cuman kena ke orang-orang umum yang bukan siapa-siapa doang, tapi juga ngerembet ke public figure dari mulai atlet nasional sampai artis K-pop yang hampir semua orang Korea tuh tahu lah nama-namanya. Kayak salah satunya itu atlet wanita kembar Lee Jae-yong dan Lee Da-yong yang akhirnya di-kick dari timnas volley Korsel setelah ada lebih dari 4 korban yang speak up atas perbuatan mereka waktu sekolah. Dan walaupun udah minta maaf di publik, ya tetap aja kalau udah sekali di-cancel sama netizen, nah ini pasti susah banget buat balik lagi. Apalagi netizennya Korea gitu kan, inget banget dia. Tapi selain daripada yang tadi gue bilang, bullying ini juga ada karena memang masyarakatnya yang masih memegang sistem hierarki sosial yang kental banget. Karena kalau di Indonesia aja kesopanan ke orang yang lebih tua aja kan udah lumayan strict ya, udah lumayan kewajiban budaya gitu ya. Dan di Korsel itu bisa dibilang sebenarnya lebih strict lagi. Dan emang harus hormat banget sama orang yang lebih tua umurnya. Makanya di sekolah pun jadi ada quote-unquote hierarki ini. Walaupun memang kaum yang dihormatinya itu ya bukan karena usia yang lebih tua, tapi lebih ke yang memang lebih dominan, lebih kaya, dan lebih punya power. Udah gitu di sana juga ada beberapa kasus yang pelajar-pelajarnya itu cuma terbagi ke 2 kelompok, yaitu yang dibully dan juga yang ngebully. Karena kalau di satu sisi lu ngebully, lu malah jadi bahan bulian teman-teman lu. Dan kalau lu ngebully itu juga karena terpaksa supaya kagak dijadiin korban ya. Jadi ikut ya, ride the bandwagon gitu. Oke, terus dari sebegitu parahnya kondisi yang gue kasih tahu di Korsel ya. Sebenarnya pemerintah tuh juga udah bikin tindakan-tindakan mulai dari pencegahan sampai ke penanggulangan school bullying. Yang contohnya itu dari mulai memasang 18.000 lebih CCTV yang disebar di sekolah-sekolah yang ada di Seoul, bayangin. Yang kesannya itu bakal bisa nge-track pergerakan anak-anak sekolah yang ada di tiap harinya biar nggak ada bully gitu, takut gitu kan. Tapi kenyataannya di lapangannya itu bedanya 180 derajat ya, karena dari 18.000 lebih CCTV 93%-nya itu punya hasil resolusinya rendah guys, kayak 3GP. Dan dengan resolusi rendah juga kan pastinya ini pelaku-pelaku bully ini kan kagak bisa ke-track mukanya kayak mana gitu kan. Atau mungkin sama sekali tidak dikenali gitu. Dan terus selain dari CCTV juga, perilaku bullying yang ada di sana tuh udah sampai dibagi sama pemerintah tuh jadi 9 level berdasarkan tingkat keparahannya, lo bayangin. Seserius itu menanggulangi bullying karena seserius itu kondisinya. Dari yang level 1 itu cuman sekedar paling nulis permintaan maaf ke korban gitu ya. Terus level 2 tuh biasanya sekolah harus ngasih perlindungan ke korban. Level 3 itu pelaku harus ngelakuin hukuman kayak bersih-bersih di sekolah. Level 4 itu udah harus ngelakuin community service. Yang memang mulai dari level 4 ini tuh udah mulai serius biasanya tindak bullyingnya. Udah gitu ada level 5 di mana pelaku tuh juga dikasih edukasi dan layanan psikologi ya. Buat nyadarin dia sama kelakuannya bahwa kelakuannya itu merugikan orang lain. Terus di level 6 itu mulai ke scoring alias gak boleh masuk sekolah sementara. Terus level 7 itu udah gak boleh masuk sama sekali juga dalam waktu yang lebih lama. Terus di level 8 itu pelaku harus pindah sekolah, lo bayangin. Dan yang terakhir di level 9 itu pelaku udah pasti DO, drop out dari sekolahnya dan mungkin kagak bisa masuk lagi ke sekolah lain kali. Dan di pembagian tingkat bully ini juga kesannya kan udah lumayan keras sebenarnya hukumannya, bahkan ada yang sampai DO, bisa blacklist juga. Tapi masih sama kayak yang CCTV tadi, pemberlakuannya di lapangan itu kurang efektif dan terkesan standar ganda. Gue langsung kasih contoh nyatanya aja deh. Jadi di bulan Juli tahun 2021, sempat ada kasus bullying yang korban itu siswa SMP asal Mongolia yang sekolah di Busan. Di kasusnya itu, si korban itu diikat sama beberapa teman sekolahnya. Udah gitu dipaksa minum alkohol, dipukulin, dan bahkan disuruh minum air kencing sendiri, sama dicokokin puntung rokok.
Jadi emang nggak waras itu kasusnya. Sedangkan si pelaku-pelaku sakit ini itu cuma dikasih sanksi level 4, alias sekedar harus ngejalanin social service doang. Kalau dikejar rame-rame kan seru-seru aja. Padahal video bullyingnya itu juga kesebar kemana-mana. Kan gila. Makanya dari mulai CCTV yang kagak efektif, terus yang ada barang bukti jelas juga nggak adil hukumannya. Makanya kalau yang ada barang buktinya aja kagak adil, apalagi kalau yang bullyingnya itu cuman verbal dan yang diserang itu psikologis korbannya misalnya. Kan berarti makin nggak ada hukumannya itu pelaku jadinya. Makanya pada akhirnya jadi banyak orang tua yang akhirnya nyerah sama sistem sekolah dan memilih cara lain. Yang jadi fenomena baru juga buat mengatasi bullying di Korea Selatan. Jadi dengan semua cara legal yang udah dilakuin dan tetap tidak works dari pemerintah tadi, sekarang orang tua murid itu pada ngelakuin yang namanya nyewa uncle's package. Yang dimana mereka itu nyewa orang sangar yang tatoan dan badannya gede kayak modelan madongsok gitu ya, buat misalnya ngejemput anak mereka ke sekolah. Yang tujuannya itu secara nggak langsung itu ngasih statement ke pelaku-pelaku bully di sana. Kalau si korban ini tuh punya samcon alias om yang sangar dan bisa aja ngebales mereka kapan aja. Dan kadang juga ada kasus di mana beberapa dari orang tua itu minta preman atau gangster buat mukulin pelaku-pelaku bulinya. Jadi jahat lawan jahat gitu kasarnya. Terus gak sampai di situ doang. Selain uncle's package tadi, itu juga ada chaperone package. Yang dimana ini samcon-samcon yang disewa itu bakal ngedatingin tempat kerja orang tua si pelaku bully. Udah gitu mereka bakal demo kecil-kecilan di depan kantornya dan bilang kalau ada orang tua bully kerja di kantor ini. Dan bisa sampai 4 kali visit itu jasanya. Jadi emang kuat-kuatan aja ya siapa yang bakal nyerah duluan. Karena di satu sisi orang tua pelaku juga pasti bakal malu kan disamperin kantornya gitu kan. Sedangkan orang tua korban juga tentunya gak ngeluarin duit yang kecil. Karena si uncle's package ini harganya sekitar 500.000 won atau mungkin di 6 jutaan. Dan si chaperone package itu ada di angka 2 juta won atau sekitar 22 sampai 25 jutaan kalau dikonversiin ke rupiah. Tapi tentunya tidak semua orang tua mampu melakukan itu atau mau melakukan itu karena ada juga yang sekedar menyewa detektif swasta buat ngetrack siapa aja yang bully dan juga gimana keadaan anaknya di sekolah supaya at least mereka itu bisa tahu keadaannya dan bisa ngasih support secara mental ke anak-anaknya yang mungkin aja jadi korban bully di sekolah. Karena kan kalau kagak dicari tahu secara diam-diam, tentu kadang anak itu yang udah minder karena dibully tentunya kadang nggak mau cerita ke orang tuanya. Jadi walaupun mungkin si pelaku bulinya itu nggak dapet timbal balik kekerasan atau kayak gimana, yang penting si orang tua ini tahu cara merespon yang benar ke anaknya harus kayak apa. Dan juga bisa langsung mengkonfrontasi itu bully-bully yang ada di sekolah juga. Jadi bisa didamprat langsung gitu ya ke sekolahnya kalau memang udah ada bukti-bukti yang kuat dan orang tuanya mau turun tangan. Karena memang yang terpenting itu kan support mental dari orang tua dan juga keluarga terdekat. Jadi kalau ada apa-apa dan mau langsung mengkonfrontasi pelakunya juga semuanya kan udah tahu gitu kasusnya gimana dan cara nyelesainnya juga maunya gimana. Makanya aparatur negara yang dalam kasus ini kepolisian Korea juga akhirnya ngebuat hotline 117 buat secara khusus nanganin kasus kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah di Korea Selatan. Selain itu aktivis-aktivis juga mulai bermunculan buat ngasih edukasi dan juga konseling ke sekolah-sekolah buat ngasih pengertian kalau pembulian itu bukan suatu hal yang lumrah dan harus ada. Dari mulai bawa idol K-pop, aktor dan juga public figure lain yang ngebantu mereka buat menyuarakan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan sejak dini ke pelajar-pelajar di Korea Selatan. Karena memang school bullying di Korea itu seakan-akan udah jadi kayak epidemi bisa dibilang ya, sebuah kebiasaan yang semua orang harus kena gitu rasanya gitu, diwariskan gitu. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Kayak di Indonesia aja kan apa namanya tuh ya mos-mos gitu udah biasa aja gitu sekarang tuh udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi negara maju aja seperti itu ya. Negara kita sih lumayan better, gua kagak tahu di tempat-tempat yang mungkin agak di daerah-daerah mungkin masih kejadian kayak siswa SMP kemarin, tapi di ibu kota juga ada yang pakai Rubicon ya, sampai ngesu gitu dia. Tapi bullying selalu ada di setiap negara, cuman mungkin Korea Selatan adalah salah satu yang paling serius untuk menanggulanginya dan kejadiannya gitu ya. Sampai pemerintahnya juga punya undang-undang terkait gitu kan. Jadi semoga Korea Selatan bisa better dan kalau lu mungkin adalah orang-orang yang tinggal di Korea Selatan atau mungkin sekolah di Korea Selatan mungkin bisa share pengalamannya di kolom komentar. Atau mungkin lu pada ada yang dibully di Indonesia. Boleh kasih username-nya nanti gua post di Instagram biar kita bully bareng-bareng, kita cancel dia ya. Sampai jumpa semuanya. Kalau kalian suka dengan video kali ini silahkan like, share, dan subscribe. Follow gua di @rivaldosantosa. So, thank you guys for watching. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So, see you on the next video guys. Myself, I waited still for a glimmer to arise.